Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang Pak, jangan kalah Ustaz. Ustaz keliling subuh, Jumat, Tarwih, alhamdulillah masih kuat berdiri. Saya ulangi, siapa yang menjawab salamku dengan kuat keras, insya Allah bebas tes dan bebas hisab, masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanassalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajar. Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Wa qala dan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan ucapkan salam sebagai penghormatan kepada Rasulullah. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, apalagi malam Jumat dan hari Jumat sebagai satu ibadah amalan istimewa, maka akan mendapatkan syafaat di hari akhirat dari Rasulullah. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, maka dekat kedudukannya atau tempatnya dengan Rasulullah di hari akhirat. Dan siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, dimudahkan rezekinya, urusannya, jodohnya, dan berbagai urusan dunia lainnya. Kita bersalawat Pak supaya tidak mengantuk, karena ini sudah final, sudah banyak yang gugur di penyisihan semifinal. Salatullah salamullah, ikut Ki. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Selanjutnya istighfar taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidli ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholehan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Yang terakhir zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Masjid Al-Manar yang terdiri dari takmir, remaja masjid, jamaah masjid bersyukur kehadiran Allah malam ini. Malam ini Pak tabrakan jadwal saya di masjidnya Pak Yusukala, Masjid Atira. Tapi setelah saya lobby karena saya ahli lobby, bagaimana guru kalau subuh di Masjid Atira, di Al-Manar, Tarwi, dua-duanya jalan. Karena ini Pak secara langsung. Saya sering di Kompas TV. Kompas TV Makassar, acara Mutiara Iman tayang setiap pagi pukul 5:30 pagi.
Kompas TV, independen dan terpercaya. Adapun judul tausiah pada malam ke-29 malam ini yaitu amalan Rasulullah menjelang dan saat Idul Fitri. Kenapa saya angkat ini? Insya Allah kalau merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 185, walitu'minul iddata walitu'minul iddata walitukabbirullah. Cukupkan, genapkan puasamu, bilangan puasamu di bulan Ramadan 30, baru bertakbir. Insya Allah hakul yakin 31 Maret kita beridul fitri. Tapi sebagian saudara kita berlebaran. Beda itu berlebaran dengan beridul fitri. Apa bedanya Pak Ustaz? Orang yang membuat kue seenak-enaknya, semewah-mewahnya, beli baju baru semahal mungkin, lalu mudik berlebaran sekalipun cuaca jelek tetap nekat mudik, itu namanya berlebaran. Jamaah Masjid Al-Manar sampai final tidak pernah kendor seperti Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya sampai kepada finish, yaitu beridul fitri. Itu yang disebut idul fitri, kembali ke fitrah, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Jadi insya Allah berdasarkan Quran surah Al-Baqarah 185, maka insya Allah malam takbir itu saya pikir seragam antara organisasi Muhammadiyah dengan Persi pemerintah. Malam Senin ya Pak ya? Malam Senin 31. Apa amalan Rasulullah menjelang Idul Fitri, malam takbir dan pada saat fitri? Yaitu menghidupkan malam takbir, baik secara individu maupun secara organisasi, masjid, boleh juga pawai. Yang penting jangan mengganggu Kamtibmas. Bagaimana lafaz takbirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Apa itu Pak Imam? Guru saya di Pak Imam. Tahlil. Allahu Akbar walillahil hamd. Protokol guru saya juga. Tahmid. Bedakan takbir, tahlil dan tahmid. Komandan kapal. Siapa yang menghidupkan malam takbir kata Rasulullah, jauh dari penyakit-penyakit hati, gosip, ghibah, dengki, iri hati, adu domba malam. Yang kedua, apa amalan Rasulullah ketika terjadi sudah 1 Syawal Idul Fitri? Yang pertama, melanjutkan takbir, tahlil dan tahmid. Yang kedua, melanjutkan pembayaran zakat fitrah. Boleh hari raya Idul Fitri 1 Syawal, yang penting sebelum khotib naik di mimbar khutbah Idul Fitri boleh. Ketika selesai khutbah Idul Fitri baru bayar zakat, sudah makruh. Ketika maghrib sudah tiba pada 1 Syawal, haram hukumnya bayar zakat Idul Fitri. Tapi afdalnya bayar zakat Idul Fitri yaitu ketika Ramadan sudah berakhir. Ketika Ramadan itu berakhir hari Minggu maghrib sesudah berbuka, salurkan itu, bayar zakat, salurkan. Di situ paling afdal. Kita cari yang afdal. Yang kedua, sebelum pergi salat Idul Fitri, baik di lapangan di masjid, terlebih dahulu mandi janabah. Sama dengan mandi wajib. Biasa semua mungkin mandi wajib ada bagi istrinya Pak Imam. Kalau saya ya sering mandi wajib. Karena ada istriku, yang anak muda, jangan kau dengar yang kau dengar yang anak muda. Berdoa ke supaya cepat dapat uang panai. Setelah mandi, Rasulullah memilih pakaian yang terbaik, bukan yang termahal, bukan yang tercanggih, bukan yang tidak ada kancinya, bukan yang terbaik, yang terbaik. Setelah itu Rasulullah pakaian disunahkan pria pakai parfum, wanita tidak. Disunahkan memakai pakaian gelap untuk pria, sedangkan warna putih untuk pria, sedangkan untuk wanita atau perempuan gelap. Setelah itu sarapan sebelum pergi ke masjid atau ke lapangan. Itu tanda baik berbuka, kembali berbuka. Beda dengan Idul Adha, puasa dulu sebelum baru pergi sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri sarapan dulu sebagai tanda berbuka, baru pergi ke lapangan. Setelah itu usahakan jalan kaki.
usahakan jalan kaki supaya amalannya banyak. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau orang Taeng, apa tadi namanya itu? Jinggaraka mau sholat Idul Fitri di Al-Markas Al-Islami Jenderal Yusuf. Oh, tidak bisa jalan kaki, tapi lebih abdanya jalan kaki. Seperti saya khutbah di masjid apa itu? Perumahan elit Citra Mas. Saya upayakan jalan kaki dari kompleks PU Malengkeri supaya banyak pahalanya, Pak. Jadi saya habis sholat subuh jalan kaki Pak ke situ. Setiap tanah yang diinjak, rumah yang dilewati itu jadi saksi, Pak. Perginya lewat jalan B, pulangnya lewat jalan A. Itu disunahkan. Tapi sebelum pergi jalan kaki ke lapangan Idul Fitri, terlebih dahulu saling memaafkan satu sama lain di antara anggota keluarga, supaya kita terhindar doanya Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Apa doanya ketika 1 Syawal? Doanya Jibril, ya Allah, jangan terima puasa Ramadannya dan ibadah lainnya di Ramadan kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Doa Jibril yang kedua, ya Allah, jangan terima semua puasa Ramadannya dan ibadah lainnya di Ramadan kepada istri yang durhaka kepada suaminya. Sekarang banyak istri durhaka kepada suaminya. Alasannya pergi ke mall, selingkuh dengan mantan. Sekarang banyak terjadi, Pak. Sekarang menurut data di KUA, perceraian banyak terjadi, dimotivasi pelakunya adalah istri yang minta diceraikan. Jadi sekarang memang dunia sudah tua. Doa Jibril yang ketiga, jangan terima puasa Ramadannya dan ibadah lainnya kepada orang muslim sesama muslim, tidak mau memaafkan dosa dan kesalahannya sesama muslim. Nah, berangkatlah. Sesampai di masjid dan lapangan, ini ada dua ulama berpendapat. Ada yang mengatakan langsung saja duduk. Ada juga yang mengatakan boleh kalau di masjid, tahiyatul masjid. Tapi sebagian ulama langsung saja duduk, tidak ada qabliyah, tidak ada. Yang mana benar Pak Imam? Saya juga bingung. Bingung. Aku bingung. Kita ikuti saja menurut sebagian ulama, langsung saja duduk. Ikuti takbir yang dipandu oleh takmir atau mubalagah masjid itu. Ikuti takbir Pak sampai naik itu apa namanya itu, kursus kilat dari pengurus masjid. Kursus kilat. Ini yang perlu diperhatikan, sekedar mengingatkan. Ini ceramah pada malam ini ringan. Termasuk tingkat kesulitannya sangat ringan. Jadi kalau diberi tes ujian akhir semester, jamaah pasti lulus A plus. Tidak ada nilai A plus, hanya A. Datalah ada kursus kilat. Yang perlu diperhatikan, kursus kilat itu mengajarkan salat niat Idul Fitri. Usalli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'muma lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu yang disebut takbiratul ihram pertama, belum dihitung. Takbiratul rakaat pertama itu sesudah takbiratul ihram diikuti oleh takbir berikutnya 7. Di rakaat kedua 5. Rumusnya 7 5 nah. Antara rakaat takbir pertama takbir kedua 2 3 4 5 6 7 itu membaca kalimat thayyibah. Subhanallahi walhamdulillahi Allahu Akbar. Takbir lagi Pak Iman. Subhanallahi walhamdulillahi Allahu Akbar. Begitu pula di rakaat kedua. Harus sebaiknya membaca kalimat thayyibah. Setelah itu selesai sholat, dipersingkat Pak ya. Terlalu cepat jam di sini Pak. Kalau di masjid saya belum sampai begitu, terlalu cepat Ki. Terlalu cepat jam di sini. Mungkin pakai baterai Energizer, bukan ABC atau CBA. Jadi setelah selesai sholat, dengarkan ibu-ibu, maafkan saya ibu-ibu karena terlalu cepat menghidangkan kue. Ketika sholat Idul Fitri selesai, khotib naik di mimbar untuk membaca khutbahnya. Jangan bubar Pak, karena sholat Idul Fitri bisa batal gara-gara tidak mendengarkan khutbah Idul Fitri Pak. Ini satu paket. Dengarkan itu. Nanti selesai khutbah Idul Fitri, baru kita saling memaafkan dengan tetangga, teman sekerja, teman sejawat, saling memaafkan satu sama lain sambil berdoa. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Apalagi artinya Pak Imam? Bantu kacapok. Lupa. Ya Allah, semoga semua amal ibadah di bulan Ramadan diterima. Semoga dikabulkan. Ya Karim. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya Karim. Ulang-ulang itu. Setelah itu pulang. Pulanglah lewat jalan B, tadi perginya lewat jalan A.
lalu silaturahim dengan tetangga. Masalahnya di kota, dalam satu kompleks banyak warga, dibuatlah dikemaslah acara halal bihalal. Halal bihalal tidak dikenal di Arab, tidak dikenal di Jepang, hanya Indonesia. Halal bihalal bahasa Indonesia yang diarabkan. Lewat pertemuan halal bihalal, disitulah kita saling silaturahmi. Yang terakhir, penutup ini. Karena ini penutup, sekarang kita berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Sekarang Pak, Badan Antariksa Amerika sudah meneliti pergeseran matahari mengarah ke barat. Jadi karena ini akhir zaman, sudah meneliti matahari sudah mengarah pergeser ke barat, itu untuk terbit ke barat. Pak Iman, kalau sudah matahari terbit ke barat, tanda kiamat benaran sudah dekat. Oleh karena itu yang belum nikah segera nikah. Mahal uang penepak, pergi ke Jawa Barat. Jawa Barat itu cukup syukuran 5 juta, boleh jadi. Cuma masalahnya kalau mau lebaran minta naik pesawat pulang lagi, sama jadi cicil. Masalahnya begitu. Pergi ke Jepang, segera informasi karena ada anak saya di Jepang, konsultan IT. Jepang bukan jadi Pontopang ke jembatan Jepang beneran. Di Jepang itu sekarang Pak terancam populasinya habis akibat tidak mau nikah. Tapi dia mau menikah kalau ada imigran dari Indonesia. Selama Bapak kasih masuk Islam walaf, luar biasa pahalanya. Dia serahkan hartanya untuk dikelola. Orang Madura ada yang berhasil. Yang terakhir, karena ini dunia sudah diambang kiamat, dengarkan ini lagu Pak. Ini yang membuat lagu saya tidak rakus lagi proyek penelitian di UNM, tidak rakus lagi menulis buku. Dengarkan. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustaz. Terakhir pi. Siapa yang mau ceramah? Pak Iman juga terakhir pi. Saya bersekongkol Pak Iman terakhir pi. Siapa yang mau takziah? Siapa yang mau mandikan mayat? Bukan presiden Pak. Al ulama warasatul anbiya. Ustaz ulama adalah pewaris Nabi. Masih banyak sebenarnya saya sampaikan karena waktu terbatas. Bagi jamaah Karengku, Saribatangku yang ingin melihat ceramah saya lucu dan bermakna, silakan follow saya di akun Abdul Hadis 234. Terlihatlah ratusan ceramah saya di YouTube, Instagram, Facebook, Miligram, TikTok, dan Toti, serta Kompas TV. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.